Assalamualaikum, hai happy people. Selamat datang kembali di channel saya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Nah, ini adalah lanjutan dari liburan kita di Baturaden. Dan saat ini kita perjalanan menuju ke salah satu objek yang ada di Baturaden, yaitu objek wisata Limpakuwus. Objek wisata ini berada di kaki Gunung Slamet ya happy people, sehingga objek wisata ini cocok untuk liburan keluarga. Selain udaranya yang sejuk, juga dipastikan pemandangannya indah. Dari hotel menuju objek wisata Limpakuwus itu menempuh jarak sekitar 2,2 km atau durasi tempuh sekitar 7 menit ya happy people. Untuk menuju objek wisata ini kita menggunakan jasa Google Map ya happy people. Karena ini pertama kalinya nih kita ke sana. Dan untuk akses menuju ke objek wisata Limpakuwus ini jalannya sudah sangat bagus dan cukup lebar ya untuk 2 unit kendaraan roda 4. Nah, pada saat itu ada pelebaran jalan ya, sehingga perjalanan kita agak terganggu sih. Nah, jadi kita harus mengendarain mobilnya dengan pelan-pelan, dan ini kita memberikan jalan untuk jalur kanan kita, dan cukup hati-hati karena kita sudah agak miring ya, antara tanah dan aspal itu cukup tinggi. Dan ini tidak terlalu masalah ya, karena memang ini untuk kedepannya supaya pengguna jalan menuju ke objek wisata Limpakuwus ini lebih nyaman tentunya. Dan saat ini kita berada di beberapa meter dari objek wisata Limpakuwus. Hanya saja kita pada saat itu tidak memperhatikan ya bahwa ada pelang atau petunjuk arah menuju ke objek wisata Limpakuwus. Dan ternyata kita kebablasan happy people. Dan kita harus memutar balik kendaraan kita untuk menuju ke objek wisata itu tadi. Nah, setelah putar balik ternyata terlihat juga itu pelang atau petunjuk arah menuju ke objek wisata Limpakuwus. Iya. Tiket masuk satu orang itu 17.500. Hitung 4 aja. Oh, ini enggak sah, iya. Jadi 75 sama parkir. 75.000. Gimana? 75.000 semuanya. Bukan. Nah, kita tadi sudah membeli tiket masuk ya. Untuk satu orangnya dikenakan tarif Rp17.000 dan juga Rp10.000 untuk parkir mobil. Oh ya, karena jalan menuju objek wisata Limpakuwus ini adalah pegunungan, sehingga dibutuhkan skill ya untuk mengendarai atau menyetir mobil menuju ke objek wisata ini. Dan menuju ke dalamnya itu cukup jauh ya dari gerbang masuk tadi, sekitar mungkin 1 km. Dan kembali lagi kita ke sejarah dikelolanya objek wisata Limpakuwus ini. Menurut yang saya baca, objek wisata ini dibangun oleh lembaga masyarakat desa hutan ya, yang bekerja sama dengan perhutani. Jadi ini dikelola oleh masyarakat dan bermitra dengan perhutani. Maka itu tadi ya, di depan di loket tiket tadi tertulis BUMN. Objek wisata ini dibuka pada tanggal 15 Desember tahun 2018. Nah, setelah sekitar 5 tahun ya, kita baru berkunjung ke sini. Tidak masalah karena semakin ke sini objek wisatanya pasti lebih berkembang dan pasti lebih bagus. Nah, untuk mengetahui bagaimana kondisi dan perkembangan dari objek wisata Limpakuwus ini di bulan November tahun 2023. Simak terus ya video ini sampai selesai. Nah, kita sudah sampai ya di area parkir objek wisata ini. Dan tempat parkirnya sangat luas, sehingga memungkinkan untuk menampung ratusan unit kendaraan dari pengunjung di sini. Sesaat setelah kita sampai di area parkir ini dan keluar mobil, nah suhunya itu hangat ya happy people. Kelihatan kan bahwa cuaca pada saat itu cukup terang, cukup cerah maksud saya. Jadi suasana pegunungannya masih belum berasa.
Dan sekedar informasi ya untuk kalian yang sudah sampai di objek wisata ini dan kalian tidak membawa bekal makanan ataupun minuman, pastikan dulu ya untuk kalian membeli cemilan atau minuman di area parkir tadi. Karena di dalam objek wisata tidak ditemukan pedagang makanan ataupun minuman. Nah, ini kita sudah sampai ya di area objek wisata Limpakuwus. Jadi objek wisatanya ini memang sangat luas ya. Nah, untuk kalian yang ingin lebih mengeksplor wisata alam di sini, kalian boleh menikmatinya dengan cara bercamping di sini atau sewa cottage untuk bermalam di sini. Pastinya dengan bermalam di sini dengan cara berkemah atau sewa cottage, kalian akan bisa lebih menikmati suasana alam pegunungan di kaki Gunung Selamat ini. Selain menikmati suasana hutan pinus di sini, kalian juga bisa menikmati suasana pegunungan dan hutan pinus ini dengan berkemah, juga bisa menikmati dengan berfotoria bersama keluarga, kerabat atau teman dekat kalian ya di sini. Selain itu di sini juga ada playground untuk anak-anak bermain di sini ya. Di sini ada ekstra biaya lagi untuk menikmatinya. Playgroundnya cukup luas ya, jadi anak-anak bebas nih untuk berlari-lari kecil di sini dan menikmati beberapa permainan yang ada. Karena objek wisata ini adalah berupa hutan ya, jadi cukup luas juga ya objek wisatanya, sehingga saya juga susah menggambarkan atau menjelaskan lebih detail dari objek wisata ini. Nah, untuk itu saya mengajak happy people semua ya untuk berkeliling secara perlahan saja, supaya kalian juga bisa menikmati serasa berada di lokasinya. Jadi ketika kalian berkunjung ke objek wisata ini ya sesuka kalian, sesuka hati kalian saja mau kemana. Tidak ada petunjuk arah yang pasti ya, kalian harus ke arah sini dulu atau ke sana dulu. Nah, untuk menikmati wahana-wahananya juga di sini setiap wahana berbayar lagi ya happy people. Jadi untuk tiket masuk tadi hanya masuk saja menikmati suasana hutan yang ada di hutan Limpakuwus ini. Karena objek wisata ini berupa alam terbuka dan banyak pepohonan, sehingga banyak peringatan ya untuk para pengunjung ketika berlibur di sini di musim hujan. Jangan berteduh di bawah pohon ya, karena sangat berbahaya. Selain petir dan anginnya juga akan membahayakan
kita ketika ranting yang sudah lapuk bisa saja jatuh ya, dan itu sangat berbahaya banget kalau kita kalau mengenai tubuh kita maksudnya. Nah, ini kita sedang berjalan ya menuju ke salah satu wahana, yaitu wahana mountain sliding atau seluncuran pelangi ya. Dan ini kita beli tiketnya dulu. Sebenarnya ini salah satu tujuan saya ke sini yaitu ingin menikmati wahana ini. Jadi jangan sampai terlewat ya ketika berlibur di Limpakuwus ini untuk menikmati wahana mountain sliding ini. Dan untuk tiket masuknya itu dikenakan tarif Rp20.000 per orang. Wah, deg-degan juga ya untuk menaiki wahana ini, karena sebelumnya sebenarnya saya sudah pernah ya menaiki objek wisata serupa di Golden Park Gucci. Dan di Golden Park Gucci memang itu buatan ya, tingginya sekitar 12 meter. Nah, kalau ini kita berada di ketinggian meluncur dari area pegunungan, jadi ini tingginya alami ya. Untuk sekali meluncur itu hanya boleh 2 orang ya happy people. Jadi ini anak aku dulu yang naik, kemudian meluncur di ketinggian. Nah, mereka cukup berani ya di sini. Walaupun seluncurannya terlihat landai, tapi ternyata memang daya luncurnya itu cukup cepat ya. Dan anak-anak tadi mendarat cukup sempurna. Nah, sekarang ini giliran aku ya meluncur. Cukup deg-degan juga nih, wah, sendirian lagi. Setelah menikmati wahana mountain slide tadi, kemudian kita turun ke bawah ya untuk mencari gazebo untuk beristirahat sejenak kita, karena cukup lelah juga ya mengitari separuh dari objek wisata Limpakuwus ini. Dari sini terlihat ya salah satu wahana juga yang ditawarkan untuk pengunjung berupa rumah kayu atau rumah pohon ya disebutnya di sini. Tapi pada saat itu tidak terbuka untuk umum, jadi kita tidak bisa ya menikmati wahana yang satu ini. Kemudian kita lanjutkan lagi perjalanan kita menuju ke gazebo yang kita mau. Dan pada saat itu juga kita melihat rumah balon dan wahana lainnya untuk anak. Ini memang objek wisata yang sangat cocok ya untuk keluarga. Apalagi yang memiliki anak kecil, wah mereka senang banget berada di sini pastinya. Dan di sini juga ditawarkan ya untuk anak-anak mewarnai sembari orang tuanya juga beristirahat. Oh ya, selain itu aturan yang ada di sini juga kita dilarang menggunakan handphone ya pada saat hujan turun. Dan di sini dilarang keras untuk membuang sampah sembarangan. Jadi kita memang harus mencintai alam dan merawat alam juga ya. Jadi ketika alam itu kita rawat, maka kita bisa menikmatinya dengan keindahan yang ada di sini. Dan akhirnya kita menemukan tempat untuk beristirahat ya, sembari melepas lelah. Di depan kita juga ada camping ground. Kemudian kita terbangkan drone untuk melihat area sekitar objek wisata Limpakuwus. Selamat menonton.
Setelah selesai berlibur di area objek wisata Limpakuwus, kemudian kita berada di area parkirnya dan kita terbangkan drone lagi ya untuk melihat kondisi terkini dari jembatan kaca yang pada saat itu terjadi insiden ya, pecahnya jembatan kaca. Dan dalam insiden itu terdapat 1 korban jiwa dan beberapa lainnya luka ringan. Untuk wahana jembatan kaca masih tertutup untuk pengunjung dan masih dalam kondisi seperti awal saat setelah kejadian. Dan di situ masih ada polis lainnya ya, sehingga memang ini tidak memungkinkan dibuka kembali sepertinya. Oke, sekian dulu ya happy people video liburan kita kali ini di objek wisata Limpakuwus. Semoga video ini menghibur kalian dan memberikan informasi yang bermanfaat. Untuk kalian yang baru mampir di channel saya ini, jangan lupa ya untuk klik tombol like dan subscribe-nya supaya kalian tidak tertinggal video-video terbaru saya lainnya. Terima kasih ya sudah menonton video saya sampai selesai. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Bye.